Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Ala Zahra dengan NIM 35563. Baik, di Prelikum kali ini, Prelikum PGPBL yang acara 10 melakukan pengembangan aplikasi mobile dengan React Native, membangun aplikasi from input lokasi, dan terintegrasi dengan Firebase dan Google Maps. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengambil koordinat GPS perangkat pengguna, lalu menyimpannya ke dalam database dalam bentuk lokasi, titik, dan menampilkannya dalam daftar list yang interaktif. Secara teori, aplikasi ini dibangun menggunakan React Native untuk antar hardware, menggunakan Expo Location untuk mengakses GPS perangkat yang digunakan, dan Firebase Real-Time Database sebagai lokasi penyimpanan cloud. React Native sendiri merupakan aplikasi cross-platform dengan menggunakan bahasa JavaScript, sementara Firebase menyediakan infrastruktur backend as a service yang fleksibel dan interaktif. Implementasi from input dengan membuat file baru di dalam folder app tabs dengan nama from input location tsx. Pertama, buat komponen from input dengan 3 file utama, yaitu ada objek, koordinat, dan akurasi. State management menggunakan React UseState untuk menangani input pengguna tombol, seperti penambahan komponen tombol get coordinate location yang diimplementasikan dengan Expo Location API. Yang kemudian dimintai izin akses lokasi terlebih dahulu sebelum mengambil koordinat perangkat. Untuk kodenya ini menambahkan beberapa import penting agak seperti Firebase, Expo Location, Expo Router, sama Save Area Provider untuk menjaga keamanan pengambilan lokasi pengguna. Sini penggunaan konstansa name, location, sama akurasi. Untuk name, location, akurasi itu nanti tertampil di bagian from input location-nya itu, di sebelum tombol get current location. Di sini tuh selanjutnya kode ambil lokasi pengguna. Nanti munculnya alert permission to access location was denied jika tidak disetujui, dan jika disetujui maka berhasil, lokasi saya ini berhasil didapatkan. Untuk konfigurasi Firebase-nya itu kita ambil di dalam proyek database yang berada di konsol. Jadi kita harus searching dulu project apa konsol Firebase Google, lalu membuka. Di sini saya sudah ada proyeknya namanya PGPL 2025. Terus menuju setting, dari setting sendiri di bagian generalnya scroll ke bawah ada bagian web your apps. Ini ada inisialisasi Firebase menggunakan npm. Jadi kita salin bagian konstanta Firebase config aja. Ini jika data berhasil disimpan maka muncul alert data berhasil disimpan. Terus oke. Untuk stylenya sendiri di sini menggunakan style page. Ada untuk headernya di sini from input lokasi dan nama. Baik, saya akan menampilkan bentuk tampilan project dari from location. Saya coba untuk Loginnya boleh kita lihat kalian. Ini untuk alert minta persetujuan dari pengguna untuk mengambil lokasi. Di sini ada 3 pilihan, block, just is this time, sama allow. Jadi saya allow saja. Lalu tekan kembali, maka koordinat langsung terisi. Untuk akurasinya bisa diubah jadi 5 meter. Di sini save. Oke, di sini akan terrefresh kembali. Untuk melihat hasilnya nanti ada di bagian tab lokasi dari bagian dari tab apps. Selanjutnya, melakukan integrasi Firebase tersebut menggunakan Firebase ke setting. Kemudian untuk proses penyimpanannya itu inisialisasi app dan database reference. Untuk tombol save-nya sendiri dikirim langsung ke bagian point slice atau bagian point dengan struktur JSON yang mencangkup nama, koordinat, dan akurasi. Selanjutnya pembuatan halaman location di bagian app tabs. Untuk from input location tadi itu berada di luar app tabs, jadi di dalam app tapi di luar tabs. Untuk tab location sendiri menggunakan jenis TSX juga seperti file lainnya. Jadi mengimport beberapa poin penting seperti export router, Firebase app, sama Firebase database. Terus penambahan React Native use callback sama use effects and use state untuk lokasi. Lalu
melakukan penambahan Firebase configuration seperti from import location bertujuan untuk menginisialisasi Firebase yang telah berhasil disimpan melalui from import location. Di sini konstansanya itu ada section loading, refreshing, terus ada router, menggunakan router yang dihubungkan ke database, Firebase database. Penambahan fungsi untuk membuka Google Maps dengan koordinat tujuan. Di sini memasukkan URL-nya http Google Maps menggunakan konstanta latitude dan longitude. Selanjutnya pengambilan data dari Firebase, menyimpan data dalam bentuk point array menggunakan objek key. Key-nya sendiri itu sesuai dengan yang terdapat di Firebase. Ini seperti yang terdapat di Firebase. Ini buka bagian real-time database dari Firebase Console. Terus di bagian data sendiri itu ada hasil point. Di sini ada datanya, ada museum sandi yang telah diubah, ditambahkan di TK1. Untuk yang barusan, di sini kita menyimpan key-nya itu ini dengan format datanya, lokasi tersimpan menggunakan titik array atau key. Untuk stylenya sendiri di sini menggunakan style fetch. Ya, saya akan menunjukkan tampilan dari hasil dari halaman atau input ini. Saya tambahkan lagi. Selama gitu. Save. Ketika di save, kita akan merefresh kembali. Ini udah tersimpan seperti ini. Selanjutnya, menampilkan data dan Google Maps akan tersimpan ditampilkan dalam section list dengan pull to refresh fungsional. Setiap item titik yang telah berhasil ditambahkan dengan touchable opacity eh, yang dapat ditekan dan diarahkan langsung ke Google Maps dengan rute menuju koordinat yang telah diatur. Fungsi handle press yang dapat mengkonversi string koordinat menjadi parameter WA Google Maps. Baik, saya akan mencoba. Baik, saya akan mencoba beberapa hasil data titik yang telah disimpan untuk mengarah ke Google Maps. Untuk Ika, ini. Jadi dari lokasi saya menuju Ika. Lanjut untuk titik selanjutnya yang barusan ditambahkan, bukan? Ya, ini. Jadi ini langsung mengarah ke lokasi yang dituju dengan rute yang cocok. Saya menambahkan button opacity hapus untuk menghapus data. Dan di sini saya akan menghapus asrama 2 ini. Karena muncul pop-up atau alert data berhasil dihapus. Di sini. Lalu sudah tidak muncul lagi di dalam list location, tab location, dan di dalam real database juga sudah tidak muncul. Bisa refresh. Sudah terhapus. Untuk kendalanya sendiri itu ada beberapa kendala yang dihadapi saat praktikum yaitu izin lokasi ditolak. Lalu bisa diatasi dengan penanganan error dan information yang mungkin ada penulisan typo. Kedua, format koordinat tidak sesuai. Pengaturan kode koordinat yang ditambahkan di kode itu tidak menggunakan latitude longitude, mungkin menggunakan eh, format lain. Caranya itu dengan mengatasi validasi dan parsing yang tepat. Yang ketiga, Firebase connection error. Eh, Terjadinya ketidak terhubungan dengan database real time. Diatasi dengan pengecekan ulang Firebase config yang dimasukkan apakah telah sesuai dengan yang ada di konsol Firebase. Solusi utamanya itu implementasi error handling yang robust dan testing menyeluruh di setiap proses penambahan komponen-komponen yang dilakukan. Android. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.